Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi rekan-rekan semua, keluarga besar Cakrakusuma sebangsa dan setanah air. Senang bertemu lagi dengan teman-teman semua pada forum dan kesempatan IG Live di pagi hari ini. Ya, nah di sini kita akan mencoba nanti akan berdiskusi ya, berdiskusi dengan anak muda yang hebat, anak muda yang luar biasa, yaitu bernama Mas Yudas ya, Yudas Itlay. Nah, nanti sebentar lagi Mas Yudas akan coba untuk bergabung bersama dengan kita. Rekan-rekan Cakrakusuma Indonesia. Nah, ini dia Mas Yudasnya sudah datang. Selamat pagi Mas Yudas, apa kabar? Shalom, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Alhamdulillah kabar baik ya. Oke, rekan-rekan keluarga besar Cakrakusuma Indonesia. Hari ini kita akan berdiskusi santai saja dengan Mas Yudas Itlay ya. Mas Yudas Itlay adalah pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa. Beliau anak muda harapan bangsa ya, dengan prestasinya yang sangat membanggakan bagi kita semua. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan umat muslim sebangsa dan setanah air yang lagi menjalankan ibadah puasa. Dan juga yang pasti jangan lupa follow Instagram Cakrakusuma Indonesia ya. Jangan lupa follow Instagramnya Cakrakusuma Indonesia. Ya, ini penting sekali ini. Nah, terus kemudian saya juga di sini mau menyapa, ada beberapa rekan juga sudah datang. Terima kasih barangkali rekan-rekan dari Mas Yudas juga sudah hadir di sini ya. Tuh banyak sekali ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir dan sudah bergabung bersama dengan Cakrakusuma Indonesia. Kami berharap rekan-rekan ayo untuk bergabung dan follow Instagram Cakrakusuma Indonesia. Ya, klik Cakrakusuma Indonesia. Ya, oke, rekan-rekan, ini sudah ada Mas Yudas Itlay. Mas Yudas Itlay ini anak muda yang hebat. Mas Yudas ini anak muda yang masih muda sekali dan sudah punya prestasi yang luar biasa sekali. Nah, kita di sini pada forum kesempatan ini kita akan berdiskusi santai dengan Mas Yudas. Ya, visi misinya Mas Yudas, mimpinya Mas Yudas, kerja kerasnya Mas Yudas sehingga Mas Yudas bisa mendapatkan posisi tempat yang baik hingga saat ini dan terus masih merangkak untuk terjun ke depan. Ya, saya sebutkan sedikit Mas Yudas. Mas Yudas ini adalah alumni mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan. Ya, Mas Yudas ya. Siap. Mas Yudas ini alumni mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan dengan prestasi yang juga luar biasa, sangat memuaskan. Dan di sana di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan, Mas Yudas ini pun aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa. Di situ nanti kita tanya apa kegiatannya, aktivitasnya dan lain sebagainya. Tapi yang pasti Mas Yudas ini pada saat usia sedini mungkin lulus SMA, Mas Yudas sudah berusaha untuk melampaui atau menembus batas kenyamanannya sehingga Mas Yudas ini memutuskan untuk belajar dan berkarir sampai ke Jakarta ya. Padahal Mas Yudas ini dari Papua, itu pasti ada rasa kangen, rasa rindu dan lain sebagainya. Tapi Mas Yudas ini bisa memendam semua rasa itu sehingga Mas Yudas tetap bisa fokus untuk belajar, fokus berprestasi baik secara akademik maupun non akademik. Dan Mas Yudas sekarang pun asal teman-teman tahu nih, untuk teman-teman ketahui bersama ya, Mas Yudas juga adalah aktor. Wah, ya. Aktor film laga. Ciat. Ya, nanti kita tanya-tanya Mas Yudas nih ya. Oke, sebelumnya saya sapa kepada rekan-rekan lagi. Saya soal rekan-rekan di sini sudah banyak rekan-rekan Mas Yudas ya yang berdatang. Di sini ada Mas Stanley, ada Mbak Adin ya, dan macam-macam ya. Saya barangkali harus maju ke depan. Halo. Oke. Ya.
Oke. Nah, Mas Yudas, saya boleh ngobrol-ngobrol nih ya dengan Mas Yudas. Ya, Mas Yudas, kalau boleh tahu saat ini usia Anda berapa nih, Mas Yudas? kalau saya sendiri usianya baru 15 tahun. Tidak, Alhamdulillah. bercanda Pak. Udah 24 tahun. 4 ya, 24 berarti Mas Yudas 24 sama beda tipis lah sama saya. Ya, ya 24 ya. Oh, Saya Bapak sebut berapa? saya 23 tahun. 23 sama. Oke. Ya, Dengan usia 4 tahun berarti kurang lebih Mas Yudas 4 atau 5 tahun yang lalu ya Mas ya. Mas Yudas 4 atau 5 tahun yang lalu Mas Yudas lulus SMA atau 6 tahun yang lalu kali ya lulus SMA ya. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya lulus SMA. 2015. 2015 ya, lulus SMA 2015. Oke. Dulu Mas Yudas itu SMA-nya di SMA mana Mas Yudas, kalau boleh tahu? Kebetulan waktu itu saya SMA Negeri 1 Bintuni di Papua Barat. SMA 1 Bintuni di Papua Siap. Barat. Wah, luar biasa. Nah, ketika Anda SMA, ya, ketika Anda SMA, kemudian apa yang membuat Anda mempunyai suatu keinginan, ya, suatu keinginan untuk sampai sekolah dan kuliah di Jakarta? Padahal kan jauh banget itu. Ya, lebih padahal di sana juga ada Uncen, ada kampus-kampus yang lainnya, benar. Ya. Tapi Anda memutuskan untuk ke Jakarta. Apa sih sebetulnya motivasi Anda untuk sampai sekolah di Jakarta, Mas Yudas? Silakan. Sebenarnya niat untuk sekolah khususnya di luar Papua, di luar daerah lah, itu sudah berkeinginan dari sejak kecil. Jadi memiliki tekad yang kuat bahwa oke lah untuk SD, SMP sampai SMA di Papua tidak apa-apa. Tapi untuk kuliah saya harus merantau keluar agar paling tidak saya mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Dan saya yakin ketika saya merantau pasti saya akan mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa dibawa ke Papua gitu. Akhirnya ya puji Tuhan ketika saya merantau, ya banyak hal baru yang saya terima dan saya bersyukur sekali. Oke. Yakin mendapat hal-hal baru. Ya, hal-hal baru di situ. Dan Anda sejak kecil sudah sudah memutuskan oke, SD, SMP, SMA di Papua. Tapi untuk kuliah, ya, Anda memutuskan untuk kuliah di luar Papua. Ya, setidaknya yaitu di Jakarta. Di situ memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Pada saat itu usia Anda barangkali kalau di sekarang 24, Anda saat itu 18 tahun ya, Mas ya? 16-17. 18-17 ya. Nah, itu ada rasa ini enggak sih waktu awal-awal Anda memutuskan harus kuliah di Jakarta? Ada rasa bingung, ada rasa takut, ada rasa macam-macam lah yang kayak gitu sehingga membuat Anda tidak ingin untuk melanjutkan. Kenapa? Karena saat ini kan juga adik-adik SMA Anda kan juga lagi banyak ingin memutuskan. Ya kan? Lagi adik-adik SMA lagi memutuskan untuk kuliah. Di situ apakah kuliah di sekitar atau ingin ya seperti yang Anda lakukan sampai harus ke Jakarta segala. Adakah rasa takut atau rasa bingung yang Anda rasakan? Dan kemudian apa sih yang benar-benar ingin mendorong Anda untuk Anda bisa sampai ke Jakarta? Silakan, Mas. Sebenarnya untuk rasa bingung awalnya sebenarnya ada, khususnya untuk misalnya seperti biaya-biaya misalnya untuk makan itu sempat khawatir, tapi seiring berjalannya waktu juga saya mendapatkan beasiswa dan semuanya ditanggung sama pemerintah, terlebih khusus pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Ya akhirnya saya bersyukur dengan beasiswa yang ada itu saya bisa mengukur biaya-biaya tambahan lainnya. Sehingga saya pun bisa berkuliah dengan baik, walaupun ada kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya, tapi itu bisa di apa ya,
nggak ada, nggak tahu, rezeki selalu ada tiba-tiba. Ada Dan aja, saya yakin, ada solusinya ya. iya, selalu ada solusi. Dan saya yakin itu semua berkat Tuhan sih. Berkat Tuhan ya. Intinya, ya intinya nggak perlu khawatir karena Tuhan sudah atur semuanya gitu. Wah, luar biasa sekali. Mas Yudas, tadi Anda menyebutkan bahwa Anda ya punya keinginan yang kuat, tapi juga di situ ada rasa worry ya, terutama salah satunya variabelnya adalah masalah biaya. Tapi Ya, Anda bersyukur Tuhan selalu ada bersama kita semua bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang mempunyai niat yang betul. kuat. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. By the way, Iya. sedikit cerita aja, gimana sih caranya memperoleh beasiswa pada saat itu? Itu barangkali ini juga untuk pencerahan, untuk gambaran pada adik-adik yang Hmm, ada di Pintu di sana, yang ada di Papua sana. Gimana tuh prosesnya ya. pada saat itu sehingga Anda bisa mendapatkan beasiswa? Silakan, Mas. Oh iya Pak. Jadi kalau untuk beasiswa sendiri, saya ini kan mendapatkan beasiswa dari Kabupaten Teluk Bintuni. Dan rata-rata untuk daerah di Papua itu banyak sekali beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anak-anak asli Papua. Tinggal dari uh, mahasiswanya, calon mahasiswa, apakah dia bersungguh-sungguh mencari informasi uh, beasiswa tersebut. Nah, kalau untuk saya sendiri waktu itu sebenarnya saya ada tes mengikuti tes IPDN. Namun karena saya gagal, akhirnya pemerintah daerah mengalihkan saya dari IPDN ke Stipan. Katanya eh, program studinya sama, terus dosen-dosen yang ngajar pun sama. Akhirnya saya tertarik, saya mencari informasi di Google, dan ternyata Stipan memang benar ada. Akhirnya saya mengambil keputusan, oke, saya ambil beasiswa ini gitu. Oke, Anda kemudian memutuskan untuk ambil beasiswa. Wah, keren sekali. Ini guys, Ya, teman-teman semua, keluarga Cakra Kusuma dari Sabang sampai Merauke, khususnya adik-adik kita yang ada di Papua di sana, bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk Anda melanjutkan mimpi Anda, menembus batas ketakutan, keraguan, sehingga Anda bisa melanjutkan perkuliahan. Salah satunya melalui betul. program beasiswa, seperti yang Mas Yuda Beasiswa. sudah lakukan di situ. Dan ketika satu tadi Mas Yuda sampaikan, sebetulnya Mas Yuda pengen kuliah di IPDN, mimpi pertamanya, tapi ya Tuhan mempunyai rencana lain. Ya, tapi ada Ya, satu kata, ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, sehingga akhirnya Mas betul. Yuda alhamdulillah diterima, ya, diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan di situ. Nah, di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan ini pun Mas Yudas pasti mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu, gemblengan, Banyak. pencerahan-pencerahan. Bagaimana Mas, Ya. menurut Mas Yudas, apa saja yang Mas Yudas dapatkan, ilmu-ilmu hebat-hebat apa saja selama Mas Yudas ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan? Menurut saya sangat bersyukur sekali bisa sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, sebab banyak sekali ilmu yang saya dapat. Di situ mereka mengajarkan kami bukan hanya khusus pada satu bidang ilmu aja. Jadi mereka, maksudnya para dosen menganjurkan kepada kami untuk bagaimana kita bisa menguasai seluruh bidang ilmu. Sehingga dengan demikian saya mengambil keputusan bahwa saya harus mencoba hal-hal lain. Kami fokus hanya satu bidang doang. Jadi paling tidak ilmu-ilmu lain saya pun bisa kuasai sedikit gitu. Selain itu untuk tingkat kedisiplinan saya selalu menerapkan yang sangat baik untuk tanggung jawab, semuanya diajarkan dengan baik di Stipan gitu. Oke, luar biasa. Mas Yudas, sebagai Anda ketika Anda berkuliah ya sebagai mahasiswa, sudah tentu kan pasti Anda tidak hanya mendapatkan mengejar akademik saja, tapi pun juga Ya, Anda pasti ikut terlibat dalam aktivitas kemahasiswaan di situ. Kalau betul. boleh tahu nih, boleh di-sharing nih, Mas Yudas selama kuliah dulu ikut dalam aktivitas kemahasiswaan apa saja nih? Biar mendapatkan gambaran dan pencerahan untuk adik-adik kita yang ada di Papua. Monggo silakan Mas. Uh, Sebenarnya dulu waktu saya SMA itu saya sangat malu sekali bergabung dalam sebuah organisasi.
Namun ketika saya bergabung di Stipan, itu saya berubah berapa derajat gitu. 180 derajat atau 360 ya. Intinya perubahannya itu sangat besar sekali. Di situ saya dalam hati muncul niat bahwa saya harus bisa. Saya harus bisa tampil di depan teman-teman semua. Saya harus bisa tampil sebagai seorang pemimpin yang bisa merangkul semuanya. Akhirnya di situ saya berusaha untuk bergabung baik di organisasi Wahana Bina Praja ataupun di resimen mahasiswa. Di situ saya selalu aktif. Untuk resimen mahasiswa saya sempat menjadi provos, sedangkan di Wahana Bina Praja saya sempat waktu masih muda Praja dipercayakan sebagai camat. Kemudian pada saat Nindya Praja atau semester 5 atau 6 gitu, saya mencoba untuk calonkan diri sebagai Bupati Wahana Bina Praja. Namun saat itu karena kurang keberuntungan, saya tidak mendapatkan kesempatan sebagai seorang bupati. Namun saya diberikan kepercayaan sebagai salah satu pejabat struktural WBP yang memiliki fungsi yang sangat penting juga gitu. Wah, keren, luar biasa sekali. Mas Yudas, kalau boleh tahu bupati itu di Wahana Bina Praja itu barangkali kalau di sekolah kampus yang lain kali selevel dengan apa ya, ketua BEM kali ya? Ketua BEM, siap. Ketua BEM ya. Oke, teman-teman semua, mari bagaimana tadi kita dengar ya bagaimana aktivitas Mas Yudas ya di dalam kemahasiswaan dan juga Mas Yudas pun berusaha untuk ikut ya dalam kontes pencalonan pilkada atau bupati di senat atau di BEM-nya di situ. Ya barangkali pada saat itu Mas Yudas belum beruntung, tapi ayo kita doakan sama-sama. Insya Allah kita yakin saat itu belum bupati di WBP, tapi barangkali 10-20 tahun ke depan bisa jadi insya Allah jadi bupati di kabupaten. Siap, amin. Pilih Mas Yudas untuk menjadi bupati di Kabupaten Teluk Bintu nih. Amin. Ya, oke. Ya, makasih. Oke, Mas Yudas. Ketika Mas Yudas dulu kuliah, kan jauh ya dari Stipan kan di Jakarta. Sedangkan Anda rumah ada di Teluk Bintu nih, ada di Papua sana. Selama ini berapa kali sih Anda pulang balik ke Papua untuk keluar untuk sama keluarga dan lain sebagainya? Kalau untuk liburan biasanya kalau ada libur jadi biasa setahun sekali gitu. Biasanya pada bulan Desember. Ya setahun sekali berarti ya Mas Yudas ya. Jadi kurang lebih selama hampir 4 tahun, 4 tahun kuliah, ya hanya 4 kali bisa pulang dan ketemu sama keluarga di rumah ya Mas ya. Betul. Di situ. Siap. Ya. Nah selama kuliah dulu Mas Yudas tinggal di mana? Di kos atau di asrama? Kebetulan waktu itu pada saat kuliah kami semua diwajibkan untuk berasrama. Sehingga tempat tinggal kami ya di asrama. Dan di situ pada saat semester 1-2 kami waktu itu di Subang. Asramanya sangat ketat sekali. Di situ kami dididik, diajar dan diasuh untuk bagaimana memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Jadi mulai dari bangun pagi sampai malam itu memang benar-benar sudah diatur. Sehingga di situ kami belajar bagaimana supaya menghargai waktu. Gitu. Kemudian setelah semester 2, semester 3-nya kami pindah ke Jakarta, ya tetap kami tinggal di asrama. Namun ya seperti biasa kami tetap harus menjalankan disiplin tersebut. Wah, menjalankan disiplin. Padahal guys, teman-teman semua, ya pada saat-saat usia remaja yang dewasa muda itu rasanya kepengen kita kemana kesana kesini, tapi Mas Yudas sama teman-teman ada di asrama dan di situ Anda ikut dalam suatu proses pendisiplinan yang luar biasa ya Mas Yudas ya. Betul. Itu Anda mendapat manfaatnya nggak dengan kedisiplinan yang baik yang Anda terima selama Anda di asrama itu?
Kalau untuk manfaat, saya merasakan banyak manfaat yang saya terima, di mana ya satu-satunya cara untuk kita sukses ya dengan cara disiplin. Sehingga kalau memang kita dari sekarang sudah disiplin, misalnya kedepannya kita pasti sukses gitu. Wah, luar biasa. Kedisiplinan satu-satunya cara untuk menjadi sukses, guys, teman-teman, ya. Dengarkan tadi adalah dengan disiplin di situ ya. Dan selama Mas Yudas kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan, Mas Yudas ini sekolah tinggalnya pun di asrama. Dan di situ diajarkan kedisiplinan yang luar biasa sekali di situ. Dan ini pasti sangat membekas dalam karakternya Mas Yudas, sikap dan pola kerjanya Mas Yudas. By the way, di asrama pun kan Anda tidak hanya sendiri saja ya, tapi pasti ada dari mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia. Barangkali ada yang dari Nias, ada dari kepulauan-kepulauan yang lainnya, dan lain sebagainya. Ya, di mana mereka pun punya suku, budaya, agama yang berbeda-beda di situ ya. Nah, bagaimana nih Mas Yudas yang tadinya sudah barangkali terbiasa di Papua dengan satu kelompok tersendiri, di sini Anda harus bertemu dengan teman-teman saudara-saudara lain dari seluruh Indonesia. Bagaimana Anda beradaptasinya dengan mereka dan kawan-kawan semua? Kalau untuk saya secara pribadi, untuk beradaptasi dengan mereka, ya saya harus menyesuaikan dengan kebiasaan mereka. Paling tidak saya mau menjadi seorang pendengar yang baik. Setelah saya mengetahui maunya mereka seperti gimana, ya saya adaptasi. Jadi bukan semuanya kebiasaan saya di Papua saya terapkan, tidak, tapi saya menyesuaikan bagaimana supaya bisa ada saling bisa saling mengerti lah gitu. Ya, jadi menyamakan frekuensi gitu. Menyamakan frekuensinya ya. Oke, menjadi pendengar yang baik. Nah, itu guys, teman-teman semua, ya tolong dicatat ya, ini dicatat. Untuk menjadi sukses, itu bukan hanya kedisiplinan aja tadi pesan dari Mas Yudas, tapi pun juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Karena manusia itu adalah makhluk sosial ya Mas Yudas ya. Akan bertemu dengan masyarakat, orang-orang yang berbeda di situ. Dan di situ Mas Yudas untuk bisa bersama dengan rekan-rekannya, salah satunya adalah menjadi pendengar yang baik. Begitupun juga Mas Yudas kan pasti di Subang, dari masyarakat Papua dan adat istiadat, pola kehidupannya sendiri, kemudian masuk ke Subang dengan pola kehidupan Jawa Barat, di situ masuk ke daerah Jakarta dengan pola kehidupan DKI yang lebih majemuk ya, masyarakat sekitar. Bagaimana Anda beradaptasi juga untuk dengan lingkungan yang ada di sekitar Anda, Mas Yudas? Itu dia yang sangat penting. Jadi setiap daerah kan memiliki pola kehidupan yang berbeda, memiliki tradisi yang berbeda-beda, sehingga kita pun harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Misalnya untuk daerah Subang, itu memiliki budaya yang berbeda. Mereka memiliki sikap yang sangat ramah. Sedangkan kalau saya melihat di daerah Jakarta, saya melihat mereka masih individual. Beda sama di Subang. Kalau di Subang, ketika kita menghampiri seseorang atau melewati orang, kita harus mengucapkan permisi atau punten, parunten, gimana gitu. Sedangkan kalau di Jakarta lebih kepada individual gitu. Sehingga hal-hal tersebut, budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat sehari-hari, kita perlu tahu agar jangan sampai kita dianggap orang yang sangat sombong, orang yang tidak tahu adat gitu. Ya. Oke, berarti Anda pun berusaha beradaptasi termasuk bicara punten ya. Tiasa nyari Sunda saeutik barangkali ya. Punten kumaha damang. Siap. Ya. Oke, Mas Yudas. Selama 4 tahun Anda kuliah, Anda pun melebur ya. Baik mental Anda, spirit Anda, dengan dunia akademis Anda, dengan lingkungan Anda, dengan rekan-rekan Anda. Sudah tentu itu pasti akan membuat energi Anda yang menjadi luar biasa sekali seperti saat ini. Nah,
setelah Anda selesaikan perkuliahan Anda, yang saya dengar nih, dan saya tahu kalau katanya ini ada artis ini ya, ada Ya, artis ini, aktor siap. silat, aktor laga, ya, Ya, judul kalau nggak salah namanya Zere, ya Mas Yudas ya. betul. Zere, Pendekar Judulnya Ufuk apa? Mas Timur. Yudas, kalau boleh tahu judulnya. Judulnya adalah Zere, Pendekar Ufuk Timur. Jadi ini Zere dia Pendekar. ya, Zere, Pendekar Ufuk Timur. Ya. Zere Ya. Pendekar Ufuk Timur ya. Dan di situ Mas Yudas yang berperan sebagai aktornya ya Mas Yudas ya. Puji Tuhan saya diberikan kesempatan emas dan diberikan kesempatan untuk memerankan peran utama sebagai Zerenya. Dan di situ saya sangat bersyukur. Dan saya yakin itu semua rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan nggak pernah salah ya Mas Yudas ya. Nah, Ya, oke. Anda dipercaya untuk menjadi aktor. Ya, saya nggak bertanya tentang spoilernya, karena spoilernya itu nanti kita tonton aja. Tanggal tayangnya nanti tanggal Mas Yudas. Tayangnya filmnya di bioskop. Rencana tayangnya akan ditayangkan pada bulan Agustus, namun untuk tanggalnya belum tahu. Tapi rencananya di bulan Agustus tahun ini. Oke. Tahun ini ya, insya Allah itu tahun ini ya. Luar biasa, kita doakan. Nah dan nanti kalau sudah tayang, yuk kita sama-sama nonton ya. Kita nonton ke protokol kesehatan. Oke. Pasti saya yakin sangat baik sekali. Saya akan memberikan moral yang sangat banyak sekali untuk kita semua, ya terutama untuk generasi muda. Namun satu dan lain hal juga saya mau bertanya adalah di situ Anda berperan sebagai seorang pendekar kalau nggak salah ya, pendekar. Nah yang saya tanyakan adalah Anda untuk memerankan peran sebagai aktor laga atau sebagai seorang pendekar sudah tentu kan Anda membutuhkan latihan yang panjang, ya. Betul. Latihan atlet atau pesilat atau aktor laga tersebut. Kalau boleh tahu, dulu Mas Yudas ikut bela diri juga, Mas? Iya, jadi sejak SMP lah, itu saya suka mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus, di luar sekolah, khususnya olahraga. Iya. Dan puji Tuhan waktu itu pada saat SMA, saya sempat mengikuti olahraga bela diri. Iya. Nah, saat itu saya pengen masuk silat, namun kakak melarang saya, sehingga saya ada sempat belajar karate. Nah, di situ saya belajar bela diri sampai lulus SMA. Yeah. Bahkan setelah lulus pun di saat-saat waktu kosong saya selalu menyempatkan waktu untuk berlatih, walaupun itu cuma sebentar, paling tidak untuk ya agar kedepannya tidak kaku gitu. Iya. Kemudian ya sering berjalannya waktu, ketika saya masuk ke dunia perfilman, awalnya saya diajak oleh seorang kakak sekaligus sebagai seorang guru buat saya, namanya adalah Aditi Kurniawan. Beliau menawarkan saya untuk bergabung di dunia aktor. Saat itu saya sangat heran-heran. Saya bertanya, saya bilang, memangnya orang seperti saya begini bisa menjadi aktor atau aktris gitu? Artis gitu. Terus jawabannya bisa gitu. Ya udah, saya karena waktu itu banyak waktu kosong, akhirnya saya menyempatkan waktu untuk latihan. Jadi saya ada sempat mengikuti latihan acting itu sudah hampir beberapa bulan. Kemudian pada bulan November kemarin saya diberikan kepercayaan sebagai peran utama ini gitu. Wow, keren. Tepuk tangan ini. Tapi yang saya yakin di sini adalah Mas Yudas, apa yang Anda dapatkan sekarang, ya, yang Anda dapatkan saat ini itu tidak tiba-tiba serta-merta itu dapat. Dan ternyata Anda dapatkan ini adalah hasil yang Anda tanam, ya, kurang lebih sejak Anda masuk SMP ya. SMP tadi, Mas. Untuk bela diri saya mulai pada saat kelas 1 SMA.
Oh, SMA ya. Nah, ini jadi sejak SMA sudah berlatih di situ, ikut bela diri dan nanti meskipun barangkali pada saat itu Mas Judas tidak ada suatu mimpi untuk menjadi seorang aktor barangkali ya Mas ya. Betul. Belum ada mimpi Barangkali untuk jadi belum ada. aktor waktu itu. Ya, Sama barangkali sekali hanya belum. untuk olahraga aja, hanya Olahraga. untuk Karena ya suka aja. karena suka saja ya. Nah, Siap. tapi ternyata apa yang Anda tanamkan sejak dulu itu berbuah saat ini. Benar nggak ya Mas Betul. ya? Sangat Benar di berbuah. situ ya. Nggak berbuah. Nah ini teman-teman Cakrakusuma Indonesia dan teman-teman dari Teluk Bintuni, dan teman-teman dari Papua dan seluruh Indonesia. Tidak ada segala sesuatu itu yang datang tiba-tiba. Semua itu Betul. berproses sangat panjang. Dan Mas Yudas ini melalui suatu proses sejak beliau kelas 1 SMA di situ. Meskipun barangkali saat itu Mas Yudas belum dan tidak bermimpi sama sekali. Tapi saat ini, itu bisa dipetik hasilnya. Begitu. Nah, selanjutnya nih Mas Yudas. Mas Yudas, untuk menjadi seorang aktor ya atau menjadi seorang atlet silat atau karate tadi Anda katakan, itu kali ada salah satu yang kesamaan ya, sama-sama harus disiplin. Benar nggak sih Mas? Betul. Menjadi seorang aktor itu harus disiplin waktunya, sama seperti seorang atlet juga. Betul. Saat ini saya mengambil kesimpulan bahwa salah satu keberhasilan yang sangat penting adalah disiplin. Disiplin, komitmen. Siap, siap. Untuk karate atau untuk bela diri, ketika kita mau maju, kita harus disiplin. Misalnya ada latihan seminggu 3 kali, ya kita harus disiplin. Banyak teman-teman saya yang tidak disiplin ketika kita sparring, kita bertanding gitu, ya orang yang tidak disiplin itu memiliki kualitas yang kurang bagus. Iya, iya. Kemudian ya komitmen, mau untuk komitmen dengan jadwal yang sudah ada begitu. Wah, begitupun juga dengan dunia keaktoran ya di situ ya. Dunia Itu keaktoran membutuhkan kedisiplinan juga ya Mas ya dalam bermain peran. Membutuhkan kedisiplinan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyadarkan diri atau bagaimana mengajak diri sendiri untuk bisa berlatih mengembangkan kualitas diri sendiri gitu. Tanpa misalnya untuk saat ini kan saya sudah besar, tidak mungkin saya menunggu perintah dari orang yang lebih atas gitu. Jadi ya dengan cara bagaimana saya harus menyempatkan diri untuk bisa meningkatkan kualitas diri saya sendiri gitu. Oke. Jadi kunci utama apakah itu olahraga, apakah itu pendidikan, akademis, dan juga itu sekarang Anda di bidang keaktoran, itu mempunyai satu garis lurus yang sama, yaitu disiplin. Benar nggak Mas Yudas? Siap. Ya? Benar ya. Dan yang paling ya? dan yang satu yang sangat mendukung lagi dari keberhasilan semua itu menurut saya adalah etika. Ya. Etika, oke. Gimana bisa diceritakan tentang etika, Mas Yudas? Benar sekali. Saya ketika di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, di situ kami pun diajak untuk bagaimana memiliki etika atau moral yang baik. Dan awalnya saya masih masih bayang-bayang. Namun ketika saya terjun di dunia aktor, ditambah lagi guru saya Kak Diki Kurniawan, dia lebih mengutamakan etika ketimbang keterampilan kita. Sekalipun kita memiliki keterampilan yang bagus, tapi kalau etikanya jelek, kita tidak dipakai gitu. Ada beberapa murid yang dia ngelatih. Nah, dari beberapa itu, ada beberapa yang memiliki etika yang kurang bagus. Itu mereka bertahan cuma beberapa saat doang. Dari sekian banyak, hanya tinggal beberapa orang yang memiliki etika yang sangat baik gitu. Jadi etika itu penting sekali ya Mas. Selain ke faktor tadi kedisiplinan, kemudian yang selanjutnya adalah etika ya di situ ya. Dan itu Anda dapatkan salah satunya pun dulu
ketika Anda di sekolah tinggi ilmu pemerintahan di situ ya, di situ Anda digembleng diajarkan masalah kedisiplinan dan masalah etika di sekolah tinggi ilmu pemerintahan. Dan hasilnya Anda bisa rasakan saat ini. Kurang lebih seperti itu ya Mas Yudas ya. Wah, luar biasa sekali, keren. Oke, teman-teman guys, teman-teman semua keluarga Cakra Kusuma, rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, dari Papua, khususnya dari saudara-saudara teman-temannya Mas Yudas Teluk Bintuni. Ayo, kita juga bisa, Anda juga bisa. Kalau Mas Yudas itu bisa, teman-teman juga bisa. Yang penting tadi sudah sampaikan. Yang pertama harus mempunyai disiplin, kemudian mempunyai etika di situ ya, dalam belajar, dalam bekerja, dalam bersikap dan lain sebagainya. Karena banyak orang tadi seperti Mas Yudas pun sampaikan, jago dalam teknikal ini itunya dan lain sebagainya. Tapi yang dipakai, yang diambil, yang dipilih justru orang yang memiliki etika di situ ya. Betul. Di situ. Sama sedikit lagi nggak salah tadi ada komitmen. Benar ya Mas Yudas ya? Etika dan betul, komitmen. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini teman-teman di sini juga udah banyak sekali nih rekan-rekan kita nih, ada Mas Samuel, Mbak Retno, ada Mas Willy Mukhlisin, Mas Andri, dari Papua 08, ada Mbak Nia dan lain sebagainya. Kita salam untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia dan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Oke, Mas Yudas, pertanyaan lagi nih, diskusi ngobrol-ngobrol aja sambil santai aja. Selain Anda menekuni dunia keaktingan, ya, menekuni dunia keaktingan, dan ternyata kalau nggak salah sekarang Anda pun berkarir juga di situ, mempunyai karir juga, yaitu Anda ada di sekolah tinggi pemerintahan itu sendiri, di alma mater Anda, di alma mater Anda. Wah, luar biasa sekali nih. Biasanya yang bisa masuk ke alma mater itu hanya orang-orang yang terpilih aja ini. Dan Mas Yudas masuk di sekolah tinggi ilmu pemerintahan. Kok boleh tahu nih Mas Yudas, Anda di sana dalam posisi apa saat ini, Mas? Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan kepercayaan untuk bagaimana bisa mengabdi di kampus TIPAN, dan di situ saya diberikan kepercayaan sebagai staf kemahasiswaan dan juga pelatihan. Staf pengasuhan dan pelatihan. Nah, di situ ini adalah maksudnya gimana ya? Sesuatu yang menurut saya sangat bersyukur sekali bisa diberikan tanggung jawab untuk bagaimana bisa dilaksanakan di kampus TIPAN. Oke. Di bidang kemahasiswaan dan pengasuhan ya Mas Yudas ya? Betul. Berarti Anda memberikan pengasuhan, pengasuhan dan pelatihan ya. Berarti ya, Anda memberikan berarti Anda dianggap sebagai role model, sebagai contoh. Betul. Di situ ya, untuk junior-junior Anda, untuk adik-adik Anda di situ. Wah, luar biasa sekali nih. Teman-teman mahasiswa Stipan tentunya harusnya sangat bangga nih ya sama alumninya, sama Mas Yudas di sini. Bukan hanya sukses di akademik di kampus saja, bukan hanya sukses juga merintis karir di luar kampus, tapi juga menjadi bagian dari kampus tersendiri untuk di bidang di kebagian kemahasiswaan dan kepelatihan. Ini suatu hal yang luar biasa sekali. Oke, keren ini Mas Yudas ini. Nah, terakhir dari pertanyaan dari sedikit sharing dari saya, Mas Yudas, Anda sudah melewati proses yang panjang, yang kalau bisa saya katakan Anda melewati boundaries ya. Boundaries itu batas. Anda berani keluar dari batas Anda, sesuatu yang atau cangkang Anda di situ. Anda berani out of the box dan Anda melalui boundaries batas tadi. Nah, apa yang Anda sudah dapatkan saat ini pasti ada suatu proses yang luar biasa dan keren sekali. Tapi kok boleh tahu nih, apa mimpi Anda ke depan lagi nantinya? Apa cita-cita Anda ingin Anda dapatkan? Kurang lebih nanti mimpi-mimpi Anda ke depan. Saat ini saya memiliki mimpi yang sangat besar. Saya
berdoa kepada Tuhan, semoga ini kehendak Tuhan gitu. Intinya sekarang ini saya ingin menabur dulu, dan kemudian nanti beberapa tahun kemudian pasti akan menuai hasil itu. Saat ini saya belajar bagaimana supaya bisa menjadi seorang pemimpin daerah, entah itu bupati ataupun gubernur. Saya ingin tahu bagaimana caranya supaya bisa menjadi seorang pemimpin atau bupati itu yang bisa memajukan masyarakat khususnya daerah Papua. Karena saya lihat sendiri bahwa saat ini Papua membutuhkan seorang pemimpin yang bisa membuat perubahan. Seorang pemimpin yang benar-benar ingin membangun dengan tulus hati, yang tanpa mementingkan diri sendiri. Kalau ada seorang pemimpin yang masih mementingkan diri sendiri ataupun golongan, saya rasa Papua belum akan maju. Tapi Papua sekarang membutuhkan sosok pemimpin yang benar-benar tulus hati, yang ingin membangun Papua sendiri gitu. Dan itu adalah saya. Amin. Oke, cepat luar biasa. Oke, teman-teman. Mas Yudas, apa yang sudah Mas Yudas peroleh saat ini baru awal dari proses panjang yang menjadi mimpi besarnya Mas Yudas. Tadi Mas Yudas menyampaikan bahwa dia mempunyai sebuah mimpi besar, ingin menjadi gubernur atau tidak menjadi bupati di Papua, di tempat tanah kelahirannya Mas Yudas di sana. Dan mari kita doakan bersama. Insya Allah semoga Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan Yudas, dan untuk mimpi-mimpinya, dan khususnya juga untuk teman-teman di Papua sana, mempunyai seorang leader, mempunyai seorang pemimpin yang berdedikasi tinggi, mempunyai karakter yang bagus, mempunyai etika yang bagus ya. Dan itu semoga Tuhan memberkati dan mewujudkan apa yang sudah dimimpikan oleh Mas Yudas. Dan barangkali itu juga apa yang dimimpikan oleh bangsa dan anak-anak Papua, sehingga dihadirkan seorang Yudas Itlai di kemudian hari untuk memimpin daerahnya. Kita doakan semoga hal itu wujud. Dan terakhir Mas Yudas, nggak kerasa nih sudah 45 menit lebih ini ternyata kita ngobrol ya. Aduh. Nggak kerasa. Ya. 45 menit kita ngobrol ya. Nah Mas Yudas, ada pesan-pesan, apa pesan-pesan Anda, closing statement Anda untuk adik-adik Anda, anak-anak Papua dan anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga kalau istilahnya kalau Mas Yudas bisa, pasti teman-teman yang lain juga bisa. Ayo pesan apa yang ingin Anda sampaikan untuk rekan-rekan Anda. Silakan Mas. Baik, kalau untuk saya ingin berpesan kepada anak-anak muda, anak-anak generasi bangsa, yang terlebih khususnya anak-anak Papua, dan lebih umumnya seluruh anak Indonesia yang saat ini yang masih kuliah ataupun yang masih duduk di bangku SMA, SMP. Saya mohon kepada kita semua anak-anak muda, tolong supaya kita belajar baik-baik, kemudian manfaatkan waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin. Jika memang bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, ya alangkah lebih baiknya kalau kita bergabung untuk melakukan hal-hal positif itu. Hindari hal-hal negatif, dan selagi masih muda ini, ayo keluar dari zona nyaman. Kita melakukan sebuah hal positif yang baru, jangan berada di sebuah zona nyaman yang membuat kita tidak maju gitu. Saya harap yang pesan saya lebih khusus kepada anak-anak Papua yang sedang kuliah, tolong supaya kurangi atau bahkan hentikan kebiasaan miras, kebiasaan buruk yang mungkin merugikan diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Itu saja sih Pak. Oke, luar biasa, tepuk tangan ya untuk Mas Yudas. Oke, teman-teman, saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, keluarga besar Cakrakusuma. Tadi kita dengar bagaimana sepak terjang Mas Yudas, mimpi-mimpinya Mas Yudas, pengalaman dan perjalanannya Mas Yudas.
Itu semua tidak dengan membalikkan telapak tangan. Itu melalui suatu proses yang panjang, di mana dia menembus batas ketakutan, batas kemalasan, batas keraguan, batas-batas yang membatasi dirinya untuk tidak berkiprah dan tidak berprestasi. Dan di situ Mas Yudas tadi sampaikan juga, untuk itu mencapai mimpi-mimpi tersebut dibutuhkan. Yang pertama adalah kedisiplinan di situ, ya. Kemudian di situ membutuhkan juga etika, dan terakhir di situ juga adanya komitmen yang kuat untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Dan terakhir tadi Mas Yudas juga sudah sampaikan untuk pada kita semua, anak-anak mahasiswa, anak-anak kuliah, anak-anak SMA dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang ada di Papua. Ayo, jangan ada di zona nyaman. Ayo kita berani keluar dari zona nyaman, mempunyai mimpi yang besar. Jangan takut dengan kondisi yang ada, ya. Oke, Mas Yudas, ya. Tanpa kerasa sudah 50 menit kita bersama di sini, ya. Kita mengakhiri diskusi santai kita di pagi hari ini. Semoga ngobrol-ngobrol santai kita ini bisa memberikan makna, memberikan manfaat bagi kita semua, ya Mas Yudas, ya. Amin. Dan terakhir dari saya, salam hormat untuk keluarga besar Stipan, salam hormat juga untuk teman-teman dari alumni Stipan. Salam hormat untuk teman-teman dari Padepokan atau perguruan yang dipimpin oleh AA Diki Kurniawan. Salam untuk teman-teman di sana, dan juga sukses untuk mimpi-mimpi Anda, sukses untuk menjadi aktor di situ. Semoga nanti filmnya laris manis Tanjung Kimpul dan menginspirasi kita semua. Ya, dan yang terakhir doa saya semoga mimpi Mas Yudas untuk menjadi pemimpin nanti di Papua, apakah itu menjadi gubernur atau menjadi bupati, itu bisa terlaksana. Ya, oke, semoga Tuhan memberkati kita semua. Oke, teman-teman keluarga besar Kusuma, terima kasih sekali Mas Yudas. Ya, sampai kita ketemu lagi di kesempatan lain hal. Jangan lupa follow Instagram Cakra Kusuma Indonesia, ya, dan juga jangan lupa follow ya Instagramnya Yudas Itlai, ya, Itlai dan Cakra Kusuma Indonesia, ya, dan follow Instagramnya Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, ya. Dan terima kasih. Satu lagi, apa lagi? Silakan. Jangan lupa follow Instagram Bapak Ervin Widodo. Nah itu dia. Saling menghormati. Oke, terima kasih. Jangan lupa Instagram Ervin Widodo. Ya, terima kasih Mas Yudas. Terima kasih. Terima kasih pemuda bangsa Indonesia. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera, salam bahagia selalu. Terima kasih Mas Yudas. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih keluarga besar Cakra Kusuma. Tadi kita sudah bersama dengan Mas Yudas. Akhirnya ya kita mengakhiri pertemuan di siang hari ini. Ya, terima kasih semuanya. Salam hormat untuk keluarga besar Cakra Kusuma dimanapun Anda berada. Menembus batas, menembus rasa takut, menembus rasa malas, menembus keraguan. Insya Allah Tuhan memberkati kita semua untuk menuju mimpi-mimpi besar kita semua. Terima kasih. Saya Ervin Widodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.